Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil adli wal ihsan wa naha 'anil zulmi wat tughyan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi al-mukassirah awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih layak untuk membasahi lisan kita di siang kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang dibenarkan oleh hati kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita. Karena kenikmatan demi kenikmatan senantiasa kita merasakan. Kenikmatan alhamdulillah kita dipilih sebagai seorang muslim di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran. Kita dipilih sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekufuran. Kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang diberi keamanan di tengah banyaknya orang-orang yang merasakan ketakutan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintai kebaikan di tengah banyaknya orang-orang yang mencintai syahwat dan hawa nafsu di atas kejelekan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang mampu melangkahkan kakinya ke tempat yang terbaik di rumah dari rumah-rumah Allah di tengah banyaknya orang-orang yang melangkahkan kakinya di tempat yang terburuk, di tempat yang dimana dia melakukan kemaksiatan di dalamnya. Terlebih khusus kenikmatan kemerdekaan. Ketahuilah bahwa nenek-nenek moyang kita itu dahulu sangat menginginkan kemerdekaan, tapi kemerdekaan tak kunjung ia dapatkan. Dia menginginkan ke lapangan untuk bisa berjalan, untuk bersilaturahim, untuk mengunjungi sanak keluarga, anak dan cucunya. Tapi Allah tidak menakdirkan itu semua untuknya. Itulah yang berkata kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kam min muridin lil khairi lam yablughu wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha." Berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan dia tidak dapatkan. Dan berapa banyak orang-orang menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan bisa bersama keluarga, kebahagiaan bisa di atas keamanan, kebahagiaan bisa di atas kelapangan, kebahagiaan bisa merasakan lezatnya keimanan, tidak terbelenggu dengan hawa nafsu. Lam yuhaqqiquha, tapi mereka tidak bisa merasakannya. Maka beruntunglah orang-orang yang merasakan kebahagiaan tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang merasakan kelapangan tersebut. Orang tua dahulu kita, baru 80 tahun yang lalu, mereka keluar dari rumahnya di atas ketakutan. Mereka melihat dari sana keluarganya diperkosa. Mereka melihat dari sana keluarganya dirampas hartanya, diperbudak. Kita diperbudak oleh Belanda 350 tahun.
harta kita dirampas, sumber daya kita diambil untuk mensejahterakan negeri-negeri mereka. Wanita-wanita kita diperkosa, anak-anak kita diperbudak. Itu semuanya sebagai ujian dan bala kepada mereka. Akan tetapi ujian di dalam Islam bukan hanya ujian pada musibah, tapi di antara ujian adalah ketika kita di atas kenikmatan. Maka Allah tegaskan di surah At-Takasur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kata Allah, kami akan menanyakan tentang segala nikmat yang kami berikan. Allah akan tanyakan nikmat keamanan ini. Allah akan tanyakan nikmat Islam ini. Allah akan tanyakan nikmat kelapangan ini. Kalau dengan kelapangan, keamanan kita tidak masih beribadah kepada Allah, maka dengan apa lagi? Kalau dengan keamanan, kenikmatan, keluasan kita tidak bisa mendatangi masjid Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, maka dengan nikmat apa lagi? Sehingga kita ingin beribadah hanya kepada Allah. Kalau dengan kita diberikan kelapangan bisa berkeluarga, bisa bersama keluarga, kita dalam keadaan nyaman membaca Al-Quran, tapi itu kita tidak lakukan, maka dengan nikmat apa lagi? Orang-orang terdahulu kita, nenek-nenek moyang kita, mereka menginginkan beribadah dengan tenang. Akan tetapi ketenangan Allah tidak berikan kepada mereka. Maka mereka diuji atas musibah. Apakah dia bisa bersabar? Dan kita diuji atas nikmat. Apakah kita bisa bersyukur? Karena kehidupan hanya dua. Kehidupan kita diberikan nikmat sehingga kita bersyukur, atau kufur. Atau kita ditimpa suatu musibah sehingga kita bersabar atau berkeluh kesah. Maka kaum muslimin, tentunya nikmat-kenikmatan ini telah Allah ingatkan terhadap suku Quraisy terlebih khusus, yang dimana kenikmatan mereka lebih dahsyat, karena dari suku mereka lah suku terbaik, karena dari mereka lah nabi penutupnya para nabi, manusia yang terbaik, bahkan di kalangan para jin dari makhluk yang terbaik adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah ingatkan li'ila bi Quraisy. Di antara kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafin rihlatash syita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka berihlah, mengadakan perjalanan dalam keadaan nyaman. Asyita, pada musim dingin, mereka ke Yaman untuk berdagang mencari kehidupan. Sebagaimana kita nyaman ke sana kemari untuk mencari nafkah. Wasad, dan mereka berjalan di musim panas menuju negeri Syam, negerinya para nabi dan para rasul, untuk mereka mencari maisha, kehidupan. Dan Allah katakan kepada mereka, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka kenikmatan demi kenikmatan Allah berikan, maka hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang menciptakan pemilik dari rumah ini, rumah Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', karena dialah pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah, yang telah memberikan mereka makan, yang telah mengangkat dari mereka rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka sifat aman dan terhindar dari rasa takut. Maka kaum muslimin, sekali lagi untuk kita ingatkan bahwa kehidupan hanya ada dua jalan. Apakah kita syukur akan nikmat, ataukah kita bersabar atas musibah? Orang tua terdahulu kita diuji oleh Allah akan musibah, apakah dia bersabar? Dan sedangkan kita di hari ini diuji akan berbagai nikmat yang Allah berikan, apakah kita termasuk orang-orang bersyukur atau kufur? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana daripada khutbah yang pertama telah kita ingatkan berbagai kenikmatan. Ketahuilah bahwa kenikmatan adalah ujian. Kenikmatan akan ditanyakan. Apakah kita bersyukur kepada Allah dengan kita memanfaatkan kenikmatan tersebut sebagai jalan, sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah, atau semakin kita lalai kepada Allah. Sedangkan orang tua kita dahulu diuji dengan musibah sebagai ujian bagi mereka, apakah mereka termasuk golongan orang-orang bersabar atau termasuk orang-orang yang berkeluh kesah. Dan di pada khutbah yang kedua ini kita kembali ingatkan bahwasanya kenikmatan ini kita diberikan bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kehebatan dari teknologi kita, bukan karena alusista kita kuat. Ketika kita melihat sejarah alusista kita lemah, tentara kita kecil, akan tetapi begitulah jikalau idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Akan tetapi begitulah Allah. Jikalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan terjadi, maka terjadilah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Sesuatu yang mustahil bisa akan menjadi sesuatu kenyataan. Itu karena Allah ingin berikan kepada kita. Maka kenikmatan ini pemberian dari Allah setelah mujahadah, setelah kesungguhan, setelah pengorbanan dari orang-orang tua kita. Maka kita memohon kepada Allah, kepada nenek moyang kita, semoga mereka seluruhnya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, diluaskan kuburnya, diterangi dalam kegelapannya, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat sehingga kita dibinasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu diberi nikmat akan tetapi mereka kufur akan nikmat sehingga Allah membinasakan mereka. Tidakkah kita mengingat kisah Sabah? Mereka memiliki negeri yang sangat subur, baldatun wa rabbun ghafur, tapi mereka kufur, akhirnya Allah binasakan dengan banjir bandang. Tidakkah kita melihat kaum Ad, kaum Samud? Tidakkah kita melihat Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka diberikan kekuatan, akan tetapi kekuatan mereka malah bersemena-mena di muka bumi? Allah tenggelamkan mereka dengan bala tentaranya. Ini yang perlu untuk kita ingatkan. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hazim, seorang ulama di masa tabi'in. A'lamu anna kulla ni'matin ma tuqarribuka ila Allah fayyal balaya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya seluruh nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya dia adalah bala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Allahumma waffiq ulati umurina lima tuhibbu wa tarda. Waj'al baladana hadha baladan aminan mutma'innan sakha'an raha'an wa sa'ir biladil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum. Wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.